Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian mengenai akhirat untuk rekaman yang ke-13. Tadi subuh kita sudah menggambarkan bagaimana orang membaca doa yang berbeda-beda di dalam Al-Quran itu. Tuhan memberikan suatu gambaran, ya, walaupun tidak langsung. Mengapa misalnya doa Nabi Ibrahim mengenai Nabi Muhammad SAW, sekadar susunan kata-kata yang dirubah, ya, di mana membacakan Al-Quran yatslu alaihim ayatina, kemudian wa yuzakkikum, kemudian wa yu'allimuhumul kitab bil wal hikmah. Hanya dirubah, ya, dari susunan tadinya yang nomor 2 itu, tadi yang nomor 4 sekarang menjadi nomor 2, ya. Artinya Tuhan mengetahui karakteristik orang-orang yang akan lahir 2600 tahun setelah Nabi Ibrahim, ya. Bagaimana kita membedakan orang berdoa Rabbana atina fid dunya? Ada orang yang berdoa begitu. Ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Artinya orang yang kedua itu punya pengetahuan bahwa hidup ini tidak hanya di dunia tapi di dunia dan akhirat, ya. Bagaimana dia mengharapkan hasanah baik di dunia dan akhirat, berarti dia melakukan amal kebajikan, ya. Bagaimana dia mohon supaya diselamatkan dari api neraka, menunjukkan dia yakin. Jadi perbedaan itu perbedaan ilmu, amal, dan keyakinan, ya. Mari kita lanjutkan kepada doa kedua di dalam surah Al-Imran ayat 16, 17, 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Berbeda kan dengan yang saya baca tadi. Alladzina yaqulu Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang ini sudah melampaui. Mengapa dia tidak menyebut dunia? Ya. Yang tadi menyebut dunia kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dia tidak menyebut dunia lagi. Rabbana innana, sungguh benar-benar amanna, kami beriman, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan didawamkan oleh kita berdoa seperti itu,
tapi perlu tahu ilmunya gitu, ya. Artinya ilmu orang ini sudah meningkat dari yang saya sebut tadi, ya. Dia tidak menyebut lagi masalah dunia, ya. Dia tidak sebut lagi masalah dunia. Dia menegaskan innana amanna, kami benar-benar beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, ya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, ya. Dan dia tambahkan farfir lana dzunubana, dia istighfar, dia sadar bahwa dengan iman yang dipahami oleh dia sadar bahwa farfirlana dzunubana, banyak kelemahan, banyak kesalahan, ya. Sehingga dia memohon ampun, ya. Fakina wakina adzabannar. Nah, ini masih tetap ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan tingkat takwa, ini tingkat takwa kedua, sudah melampaui tingkat takwa kedua, ya. Mari kita lihat takwa kedua itu di dalam surah Al-Baqarah 177, ya, 177, yaitu ayat yang menggambarkan orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebajikan bahwa kalian menghadap wajah-wajah kalian kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah barat, timur dan barat. Di sini ada tafsiran bahwa sholat itu nggak cukup, ya. Sholat itu nggak cukup, antara lain, ya. Walakinnal birra, sebaliknya, adapun kebajikan itu adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Jadi orang yang sudah paham, belajar, ya, masalah akidah, ya, akidah. Nah, sampai di situ ada lain ayat yang selanjutnya. Jadi orang yang berdoa seperti ini orang yang sudah paham dengan akidah, ya. Kemudian kita lanjut ayat yang nomor 17. Was as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Dia jadi orang. Ini orang. Jadi kalau orang itu sudah sempurna, ya, harapannya sempurna. Pertama as-sabirin, jadi penyabar, orang yang betul-betul sabar. Was-sadiqin, orang yang betul-betul benar, membenarkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. As-sidiq, ya, as-sidiq. Wal qanitin, orang yang patuh, taat, ya. Wal munfikin, orang yang berinfak. Nah, yang terakhir ini wal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar
pada waktu sahur. Ya. Yang di atasnya kita abaikan dulu. Jadi 2 kali, ya. Pertama dia mengatakan farfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kemudian bergerak ke arah betul-betul istighfar orang yang pada waktu sahur. Ya. Nah, mudah-mudahan kita melanjutkan pengertian istighfar yang kita pelajari ini. Orang istighfar yang dilakukan pada waktu sahur. Ya. Kita dawamkan. Semoga kita menjadi ini orang ini. Kalau pakai mim itu penyabar. Kalau sabar penyabar, pembenar, petaat, penginfak. Ini pemohon ampun. Ya. Jadi sudah tahap top. Ya, mari kita lihat di dalam surah 51 atau 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Az-Zariyat, ya, surah Az-Zariyat, surah 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Didahului oleh prolog, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa di dalam taman-taman surga yang bermata air, ya, air mengalir di sekitarnya, ya. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu, ya, pada waktu di dunia, maksudnya sebelum masuk surga, adalah orang-orang yang baik. Jadi seperti yang saya kemarin dalam surah Qaf, ya, orang yang hatinya selalu bertobat itu diiringi dengan prolog-prolog itu. Artinya di samping utamanya hati yang bertobat, ya, biqalbin munib, semata-mata bertobat kepada Allah. Di samping itu ada lain-lainnya, ya, bukan itu saja. Nah, kalau di sini didahului oleh muhsinin, dia baik, ya. Kita sampaikan orang muhsinin itu yang dekat dengan rahmat, ya. Kanu qalilan minal lail. Mereka sedikit dari waktu malamnya tidur. Jadi suka begadang, ya kan? Zikir segala macam. Nah, wabil ashar, pada waktu sahur mereka beristighfar. Hum yastaghfirun. Ini orang yang beristighfar sungguh-sungguh itu ciri-ciri orang yang masuk surga, ya. Ciri-ciri orang yang masuk surga, ya. Dengan kriteria lainnya. Jadi kita jadikanlah selama hidup kita ini menjadi orang yang beristighfar. Tapi jangan keliru. Beristighfar tidak punya pengetahuan beda dengan beristighfar
punya pengetahuan. Maksudnya, oh kalau saya 1000 kali baca astagfirullah, 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 itu bukan istighfar. Membaca kalimat istighfar, ya, 1000 kali cepat. Saya mungkin dalam waktu 10 menit sudah 100 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu membaca istighfar. Orang beristighfar itu pertama, ya, muhasabah. Dia mengenang semua kesalahan-kesalahan. Apa yang dilakukan, apa yang direncanakan. Dan dia semakin sensitif, semakin ingat, semakin halus istighfar yang kita lakukan itu, ya. Misal, ya, saya tadi jalan ketemu si A, kan, ya? Jalan ketemu si A, entah mengapa saya tidak menyapa, saya tidak beri salam. Kemudian orang itu ingat lagi, astagfirullahaladzim, mengapa saya ketemu tadi kok begitu? Nah itu orangnya itu semakin sensitif. Yang semakin halus semakin halus. Misalnya kita pernah membantah orang tua kita, walaupun katakanlah itu suatu yang biasa saja, ya. Kita kan pernah membantah orang tua, mengapa ya? Coba aku diam saja, ya. Mengapa waktu itu aku membantah? Astagfirullahaladzim, astagfirullah itu. Ya, dia semakin halus, semakin halus, semakin halus. Kemudian mengenang kekurangan kita, kurang belajar, menghabiskan waktu, ya. Ilmu kita, aduh, belum apa-apa. Sedangkan untuk mencapai surga itu apapun harus sempurna. Kalau hati kita menjadi qalbun salim, bukan sembarang hati menghadap Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, demikian itulah harapan kita, semoga menjadi orang yang pemohon bil ashar. Di waktu sahur itulah sebenarnya kapan saja, ya. Istighfar itu kapan saja, ya. Kapan saja kita ingat kesalahan-kesalahan kita, ini istimewa. Karena Allah telah menentukan pada waktu sahur itu, pada posisi cara kita berpikir, cara kita tafakur itu lebih tinggi, ya. Jadi waktu sahur itu membuat kita muhasabahnya lebih dalam, ya. Saya kira itu kita akan lanjutkan segala persoalan. Satu lagi saya ingin sampaikan, satu-satunya yang didekatkan dengan istiqomah, satu-satunya dengan didekatkan istiqomah, yaitu mengenai istighfar. Mari kita lihat surah Fussilat, ya, surah Fussilat. Ya. Surah Fussilat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini ada 2 ayat. Satu di surah
Kahfi ayat yang terakhir, ya, ayat 111 yang terakhir. Potongan ayat ini. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid. Fastaqimu ilaihi. Maka tetaplah kalian beribadah. Istiqomah itu, saya sedang menyusun pengertian istiqomah, ya. Dari pengertian istiqomah yang diberikan oleh Abu Bakar, ya. Tauhid, jangan mensekutukan Allah kepada siapapun, kepada apapun. Berarti pesannya istiqomah itu tauhid, ya. Kalau Abu Bakar, itu Abu Bakar. Kalau Umar, istiqomah itu kerjakan perintah dan hindarkan, jangan lakukan yang dilarang. Jangan seperti rubah berjalan. Kalau Utsman bin Affan, kerjakan ikhlas. Kemudian Sayyidina Ali, kerjakan kewajiban-kewajiban. Jadi masing-masing itu berbeda-beda. Mari kita nanti kaji, ya, istiqomah itu. Ada, saya susah kumpulkan beberapa ayat. Salah satu ini, wastaghfiruh. Ya, istiqomah satu-satunya yang didekatkan dengan istiqomah adalah wastaghfiruh. Supaya kamu beristighfar kepadanya. Saya kira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi